pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Lentera Pagi saat ini. Kami akan mengawali dengan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 5, ayat 43 sampai ayat 46. 43 sampai 46. Firman Tuhan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi mereka yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, minggu ini mata hati kita ditujukan dengan satu kasus MDS, tersangka penganiayaan terhadap korban Kristalino David Ozora. Justru tersangka penganiayaan disebutkan seorang anak pejabat. Kekerasan, lebih-lebih penganiayaan dalam bentuk apapun juga tidak diperkenankan secara hukum, juga secara iman Kristen. Karena apa? Karena merupakan pelanggaran hukum. Dan sekarang ini kita tidak melihat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, oleh Yesus diganti, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, khususnya anak-anak muda Kristen, tidak boleh mempunyai musuh. Kalau itu ada, tugas kita hanya mengasihi. Maka kata Yesus dengan jelas, kasihilah musuhmu. Tidak hanya kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak boleh melakukan kekerasan, lebih-lebih penganiayaan, lebih-lebih mengakibatkan si penderita sakit berat.
baik, lahir maupun batin. Itu kata Yesus mengatakan, yaitu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita harus mengasihi. Siapa yang mengusik kita harus kita kasih, dan bahkan kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita harus berdoa, memohonkan ampun. Jadi kita harus menjauhi kekerasan. Kita harus anti kekerasan. Makanya Yesus mengatakan, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Allah memberikan matahari kepada orang yang baik maupun yang jahat, tidak membeda-bedakan. Tuhan memberikan hujan juga bagi mereka yang baik maupun yang tidak baik. Nah, untuk itu artinya kita tidak boleh mempunyai musuh. Kalau kita dimusuhi, tugas kita yaitu kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita dan berdoa bagi mereka. Itulah tugas panggilan anak-anak muda, khususnya orang beriman. Mari kita menjalin persahabatan, menjadi persaudaraan. Kita jangan sampai mempunyai musuh. Dan kalau ada orang yang memusuhi kita, mengatakan yang bukan-bukan, kita harus mengasihi mereka. Dan tidak boleh membalas dengan kekerasan. Justru itulah tugas kekristenan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Jadi kita harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Jadi tidak hanya orang mengasihi kita, tapi juga orang yang tidak mengasihi kita. Harus kita mengasihi. Marilah pelajaran kasus MDS, tersangka penganiayaan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur karena Engkau mengingatkan kami dengan sabda-Mu, agar kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang yang mengasihi kami, dan mendoakan orang yang menganiaya kami. Secara khusus kami boleh berdoa untuk saudara Kristalino David Osora yang saat ini masih berbaring di rumah sakit karena korban penganiayaan. Kiranya kami boleh berdoa untuk saudara Kristaliano David Osora, Engkau memberikan kesembuhan sehingga saudara kami boleh sembuh untuk melanjutkan tugas pemberian-Mu di dalam rangka studinya. Bagi orang tuanya dan saudara-saudarinya, kiranya Engkau berkati untuk mendampingi anak yang sangat dikasihi, saudara yang sangat dikasihi. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Dan kita memasuki minggu Prapaskah di dalam pertobatan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.